Shalom, keluarga besar Rema. Kita kembali lagi dalam perenungan kita firman Allah, pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah membahas kitab Rut dan kita memasuki kitab Samuel. Dan ini adalah kitab atau tulisan pertama dari Samuel, atau kita kenal dengan 1 Samuel pasal yang pertama, yaitu kisah mengenai lahirnya Samuel. Nah, tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sana. Tetapi mari kita melihat, saudara, bagian firman Tuhan ini dari satu sisi. Yang di hari-hari ini, yang bahkan sebenarnya bukan hanya hari ini, tetapi di hari-hari ini menjadi lebih diributkan. Apalagi dengan peristiwa FS, saudara-saudara, yang dicurigai bahwa peristiwa itu adalah peristiwa karena adanya orang-orang ketiga, ya. Atau istilah sekarang ini adanya perselingkuhan. Nah, mari kita lihat. Dikatakan demikian. 1 Samuel 1 ayat 1 mulai. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Iroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Sampai di situ dulu pembacaan kita, saudara-saudara. Kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa Alkitab adalah satu kitab, ya. Alkitab yang kita percaya ini, saudara, yang kita pegang, yang mengajar kita tentang Allah dan penyelamatan terhadap manusia yang berdosa, mencatat segala peristiwa dengan jujur. Tuhan menyampaikan hal apapun di dalam firman Allah itu dengan jujur, dituliskan di sana. Di sana, saudara-saudara, dituliskan tentang dosa-dosa orang yang dinyatakan sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi mereka juga jatuh di dalam dosa. Ada orang-orang juga, saudara-saudara, yang dekat dengan Tuhan dan benar-benar hidup kudus sampai dia diangkat hidup-hidup ke sorga. Dan sebagainya. Segala segi hidup manusia dicatat di sana, saudara-saudara, dengan jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka. Dan yang sangat terkenal di dalam Alkitab, yang kita membaca kisah Daud, tentang dunia perselingkuhan Daud dengan istri Uria, di mana Daud sampai menggunakan tangan orang lain membunuh daripada Uria demi mendapatkan istrinya. Nah, itu salah satu kisah saja dari banyak kisah. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimaksudkan untuk dicatat semua ini di dalam Alkitab pada kita adalah, saudara-saudara, semua peristiwa kehidupan manusia itu bukan untuk kita tiru, kita lakukan. Tidak, tetapi memaparkan kepada kita bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang dialami oleh orang-orang tersebut karena mereka keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Hukum-hukum yang Tuhan berikan, perintah-perintah yang ada. Ketika seseorang melanggar atau keluar dari sana, maka mereka keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Maka hal-hal yang tadinya tidak diharapkan terjadi. Kebalikan dari apa yang mereka pikir tadinya akan datang kebahagiaan. Ternyata tidak. Mengajar kepada kita, saudara, bahwa setiap pelanggaran selalu ada konsekuensi yang lebih buruk. Tidak seperti yang kita pikirkan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik kalau kita melakukannya. Nah, memiliki istri lebih dari satu ternyata tidak membawa kebahagiaan mereka seperti yang mereka pikirkan. Ya.
tetapi justru membawa kekacauan dalam rumah tangga para tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang melanggar. Dan kehidupan tokoh-tokoh yang melanggar ketetapan Allah. Yang sebenarnya sejak semula, saudara-saudara, tidak pernah Allah menyetujui atau tidak pernah Allah, saudara-saudara, mengizinkan sekalipun untuk mereka melakukan hal itu. Mereka ketika melakukan itu, mereka keluar atau melanggar. Karena ketetapan Allah sejak semula tidaklah seperti yang mereka lakukan. Matius 19 ayat 5 dan ayat 8. Kalau kita membaca di sana, saudara-saudara, Yesus dengan tegas menyampaikan kepada orang banyak akan apa yang menjadi ketetapan Allah sejak semula. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lalu ayat yang ke-8 Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Di atas Tuhan menyampaikan hanya satu pria dan satu wanita bersatu, dan Allah tidak pernah merancang mereka untuk bercerai. Ketegaran hatimu lah, kata Yesus, yang membuat Musa memberikan surat perceraian. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak dari awal ketika Tuhan ciptakan dan menyatukan Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah memberikan mereka persetujuan untuk bercerai. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berarti perceraian bukanlah solusi dari setiap persoalan-persoalan di rumah tangga. Salah satu keluarga yang kita cermati bersama di sini, saudara, adalah keluarga Elkana. Keluarga Elkana melakukan hal yang sama. Dikatakan di sini Elkana memiliki 2 orang istri. Yang satu bernama Hana dan yang satu bernama Penina. Hana ini tidak punya anak, sedang Penina punya anak. Jadi mungkin ketika dia menikah dengan Hana, lalu dia menunggu, ternyata tidak punya anak, setahun, 2 tahun. Dan karena dia tidak punya anak, dia mengambil perempuan lain, karena dia ingin punya keturunan. Lalu melahirkan anak-anak, dialah Penina. Tetapi ternyata saudara, kelahiran atau kehadiran anak-anak itu tidak membuat rumah tangga Elkana berbahagia. Hana tidak pernah bahagia. Dia diinjak-injak harga dirinya oleh istri yang kedua yang memiliki anak. Dia menjadi merasa tidak berharga, dia dihina. Ini perlakuan yang tidak baik tentunya dari Penina. Yang tidak pantaslah untuk dilakukan oleh Penina. Walaupun dia mendapatkan seorang anak, dia harusnya tetap menghormati Hana sebagai istri yang pertama dan yang sah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, tetapi inilah konsekuensi yang terjadi. Bahwa pada dasarnya Allah menciptakan itu hanya Adam dan Hawa. Tidak ada Penina, Penene, Penino, atau siapapun saudara-saudara di samping daripada Adam. Dan tentu sebaliknya, ya, Alkitab mencatat hanya ada satu tulang rusuk yang diambil. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu juga Allah tidak membuat selain Adam, Allah tidak membuat Steve di samping Hawa, tidak membuat Roni atau siapapun, Roy atau siapapun, saudara. Hanya ada Adam dan Hawa. Dan Tuhan memberkati mereka sedemikian rupa untuk beranak cucu di atas bumi ini. Tuhan menempatkan mereka dalam taman yang begitu indah dan mereka dibebaskan makan semua. Tapi tetap Tuhan menaruh satu aturan. Yang di tengah taman pohon ini tidak boleh kamu makan buahnya. Saat kamu makan, kamu mati. Allah menetapkan satu-satu. Ya. Ditegaskan oleh Yesus di Matius pasal yang ke-19 ayat 5 tadi. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Satu orang. Sepasang saja, saudara-saudara.
akan meninggalkan orang tua mereka dan menjadi satu daging. Memiliki satu komitmen yang diberkati oleh Tuhan. Dan inilah yang boleh saudara-saudara menjadi satu daging. Atau memiliki hubungan yang spesial yang kita sebut dapat melakukan hubungan seksual secara sah. Yang direstui Tuhan adalah melalui pernikahan yang diberkati oleh Tuhan secara khusus. Itulah yang boleh saudara-saudara. Hanya satu. Dan ketika ada yang lain, saudara-saudara, pasti akan muncul iri, cemburu, rasa sakit, rasa terbuang, rasa berbagai macam hal, rasa tertolak, rasa tidak dicintai, rasa tidak disayang. Walaupun kalau kita membaca di dalam 1 Samuel ini, saudara-saudara, pasal 1, wow, berkali Elkana berusaha menghibur Hana dalam kesedihannya ketika mereka pergi ke rumah Tuhan. Bahkan Elkana sempat berkata, "Bukankah aku lebih berharga daripada banyak anak?" Dia berusaha menunjukkan kasih sayangnya. Mungkin orang berkata ya dia berusaha berlaku adil. Tetapi saudara-saudara, tidaklah mungkin ada istilah kita berlaku adil dalam hal perasaan batin seseorang. Tidak. Bagaimanapun karena Allah sudah menetapkan hanya sepasang. Maka ketika ada yang di luar daripada itu, maka berarti akan mengacaukan. Dalam pembahasan kita, di kitab Rut juga kita melihat. Ketika Boas datang kepada saudaranya, kerabatnya yang hendak, yang lebih layak untuk menebus Rut, maka dia menyampaikan kepada kerabatnya Boas, bahwa silakan engkau beli tanahnya dan engkau juga mendapat Rut. Lalu dia berkata, kalau demikian aku tidak akan bisa menebusnya, karena kalau aku menebusnya berarti aku merusakkan milikku sendiri. Komitmen di dalam rumah tangga. Apapun yang terjadi, saudara-saudara, jangan pernah ada kata cerai keluar di dalam mulut. Itu bukan jalan keluar yang terbaik. Kalaupun memang sudah terjadi, saudara-saudara, bahwa kita mendapatkan berita, bahkan mungkin mata kepala sendiri, saudara-saudara melihat seperti apa yang dialami oleh Hana. Engkau melihat bahwa terjadi perselingkuhan suamimu dengan seseorang. Atau saudara-saudara, istrimu dengan seseorang yang lain, pria lain. Ya. Ada will, atau mungkin ada pil, ya, pil pahit. Saudara-saudara yang saya kasih. Walaupun terjadi demikian, ada jalan keluar yang terbaik. Jangan berpikir, saudara, bahwa cerai adalah solusi. Kalau kita percaya akan Allah, kita percayakan kebenaran firman Allah. Ada banyak kesaksian-kesaksian orang yang bahkan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun suaminya diikat oleh perempuan lain. Tapi ketika dia beriman kepada Tuhan, ketika dia, saudara-saudara, betul-betul percaya akan kebenaran, bahwa kebenaran itu memerdekakan hidup saudara, Tuhan mengembalikan suami mereka atau istrinya yang sudah berbuat hal yang tidak baik. Tuhan mengembalikan, bertobat dengan sungguh-sungguh dan menjadi orang yang begitu radikal di dalam Tuhan, mengasihi keluarganya dengan sesungguh-sungguhnya. Itulah yang dilakukan oleh Hana, saudara-saudara. Di sini kita membaca dalam keadaan yang pahit itu, saudara, ya. Hana melakukan sesuatu yang terbaik, saya pikir, yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga. Apa itu, saudara? Ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, ya, di rumah Tuhan, di bait suci Tuhan, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, dalam doa itu dia mengucapkan nasar, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh
memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan seterusnya. Dalam kepedihan, tentunya kepahitan hati yang Buddha begitu dalam, sampai suaminya berusaha menunjukkan cinta kasihnya kepadanya, saudara, menghibur dia. Itu sudah tidak bisa lagi. Ya, mungkin suaminya sudah minta maaf, suaminya mengakui semua kesalahan, dia berusaha lebih memperhatikan Hana daripada Penina. Kemudian, ya ini membuat Penina semakin merasa juga bahwa, waduh, aku mulai diabaikan. Dia lebih sayang kepada Hana. Dan akhirnya Penina sering mengejek atau menghina Hana, bahkan ketika mereka berada di rumah Tuhan. Wah, lagi di gereja nih, saudara ibadah, dia berani menghina juga. Wow, pahit itu saudara-saudara, tidak bisa diobati. Dengan semua tindakan Elkana, dengan semua kata-kata manis Elkana yang berkata, bukankah aku lebih berharga dari 10 orang anak? Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dalam situasi yang sudah begitu pahit dia rasa itu, ada satu hal yang saya kira bukan sekali ini saja Hana melakukannya ketika mereka pergi ke rumah Tuhan. Tetapi kepahitan yang sudah dalam ini betul-betul kayak dia tumpahkan habis. Dia berdoa kepada Tuhan sambil menyampaikan nasar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan keluar yang terbaik di hidup ini. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika hidup sudah pahit, ketika hidup sudah buntu, ketika kita dalam tekanan yang tidak bisa kita bendung lagi, sepertinya kepala mau meledak, dada mau hancur meledak, seperti ada bom yang sudah detik-detik menuju waktu untuk dia meledak, saudara, dan hancur berantakan seluruh hidup yang kita rasa. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Dalam situasi itu, saudara-saudara, Hana datang kepada Tuhan. Hana tidak melupakan Tuhan. Hana ingin tetap taat sebagai seorang istri. Dan juga Hana ingin tetap taat sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia membawa persoalan ini kepada Tuhan dengan segenap hati iman dalam kehancuran. Pemazmur berkata, hati yang hancur tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Dia membawanya kepada Tuhan. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan Hana pada akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Ya, walaupun sempat dia disalah mengerti oleh Imam Eli, tetapi kemudian saudara-saudara, Tuhan mengabulkan apa yang menjadi pergumulan Hana. Ya, kadang-kala ketika kita dalam situasi itu, semua orang tidak mengerti kita, bahkan pendeta pun. Saya pernah, saudara, mendengar orang yang mengalami seperti itu sampai pendeta berkata, ceraikan, nanti saya carikan kamu yang baru. Saya nggak ngerti di mana pikirannya saudara-saudara. Seperti tidak ada Tuhan lagi, seperti Tuhan tidak sanggup lagi, seperti Tuhan tidak mampu lagi, seperti Tuhan itu terbatas, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan, Yesus itu tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, besok, dan selamanya. Dari kekal sampai kekal dia Allah yang sama. Sekali dia berfirman, maka firman-Nya tidak pernah berubah. Firman-Nya tetap sama, kuasanya, kasihnya, dia sanggup mengubahkan. Tidak ada perkara yang mustahil kalau kita bersandar dan sungguh mau taat dan mau sabar setia di dalam Dia. Mengikut dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dan kita melihat, saudara, Tuhan menjawab. Ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, setelah dia mendapatkan anak, saudara-saudara, dia menyusuinya. Lalu kemudian
Saudara, setelah umur anak itu 2 tahun, dia membawanya ke rumah Tuhan sesuai dengan janjinya dan dia menyerahkan kepada Tuhan. Di sini kita melihat, saudara, kalau kita mau bersabar, kalau kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan, saudara-saudara, bertindak dalam setiap persoalan kita, selalu menghasilkan perkara di luar daripada yang kita pikirkan, saudara. Kalau saudara membacanya kemudian bahwa Hana tidak hanya mendapatkan satu orang anak bernama Samuel, tapi Samuel ini istimewa, saudara-saudara. Dia menjadi seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Allah. Dialah nabi yang membawa kebangunan, kebangkitan, dan pembaharuan sesuatu yang baru di Israel kemudian, saudara. Seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang kemudian bahwa sekolah nabi mulai muncul juga dan dibuat adalah oleh Samuel. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini engkau sudah dalam pergumulan yang berat, dalam situasi yang begitu tertekan, tidak ada jalan keluar, engkau lihat, engkau begitu sudah pahit, hancur, engkau rasa. Bahkan orang-orang yang engkau harapkan untuk menolong engkau semua mencibir engkau. Orang sudah mulai memberikan nasihat-nasihat yang sudah tidak sehat lagi kepada saudara. Begini saja, kau pergi ke dukun ini, minta ke itu, paranormal ini, kau pergi ke orang pintar yang di sana. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang mulai membawa saudara keluar daripada iman, keluar daripada jalur Allah. Ingat bahwa ketika kita keluar, saudara-saudara, maka kita sedang berada di luar perlindungan Allah. Iblis di sekeliling itu akan semakin leluasa untuk mempermainkan hidup Anda, menekan, bahkan bisa membunuh dan membinasakan kita. Jalan terbaik, rendahkan hati kita datang pada Tuhan. Kita tidak sanggup dengan segala kepahitanmu tumpahkan di hadapan Allah. Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah memberikan putranya di atas kayu salib mati. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia telah mengalahkan semua pencobaan-pencobaan, kuasa maut, sengat maut. Semua sudah dia selesaikan. Dia rela mengalami pencobaan, kata Ibrani pasal yang kedua ayat 8 dikatakan di sana, saudara-saudara, adalah supaya dia bisa menolong dan memberi kekuatan kepada kita yang mengalami pencobaan-pencobaan di hidup ini. Dan Tuhan berkata itu pencobaan biasa. Ada jalan keluar yang Tuhan telah siapkan bagimu di sana. Dan bahkan saudara-saudara, Tuhan berkata melalui hambanya Rasul Paulus yang begitu banyak mengalami, saudara, bukan hanya pencobaan biasa, nyawa yang terancam, saudara, bahkan dia sempat dianggap sudah mati, dibuang di pinggir kota. Murid-murid datang mengelilingi dia, bangkit lagi dan pergi menginjil lagi. Dia berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan main-main. Dalam hal keluarga, memang ada banyak cobaan godaan. Tapi kalau engkau seorang yang beribadah dan sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah kasih karunia bahwa Tuhan telah menebus hidupmu, dosa tidak mudah menjatuhkan Anda. Dan kalau engkau dalam masalah keluargamu hari-hari ini, saudara-saudara, jangan cari jalan lain. Datang pada Tuhan. Percaya segenap anugerah dan kebenaran Tuhan. Di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan hidupmu. Kiranya kebenaran ini, saudara, membuka pikiran kita. Kalau dia menjawab Hana, saudara-saudara, kalau dia memulihkan hidup Hana, bukan hanya memberi satu orang anak, tetapi dia memberikan lebih dari satu. Dan bukan hanya memberi lebih dari satu anak, tapi dia menghasilkan anak ilahi yang sungguh-sungguh kemudian membawa satu berkat yang besar. Bukan hanya bagi Hana, tapi bagi bangsa Israel. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi setiap orang yang membaca kitab yang ditulis oleh anak Hana, yaitu Samuel. Telah membawa berkat bagi jutaan miliaran orang di dunia ini yang pernah membacanya, saudara. Diberkati oleh Tuhan dari kisah ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bukan hanya mendengar dan menjawab doa, tetapi yang mengabulkan setiap permintaan kita. Dia peduli,
Dia sangat peduli, dia begitu kasih. Itu sebabnya dia berikan putranya Yesus untuk membuat segala tanggungan kita menjadi ringan. Bisa diselesaikan. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Melalui kebenaran yang kita belajar bersama ini, saya berdoa. Setiap rumah tangga mau datang pada Tuhan, mau tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengalami peristiwa seperti apa yang dialami oleh Hana ini, sekali lagi, cerai bukan jalan keluar. Ada jalan keluar yang terbaik, meningkatkan imanmu, persekutuanmu dengan Tuhan. Nantikan Tuhan berkarya melakukan mujizat, karena suamimu atau istrimu adalah hakmu yang telah Tuhan karuniakan, teman seperjanjianmu. Karena itu, datang pada Tuhan, biar Tuhan selesaikan bagi kehidupanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, aku berdoa buat setiap keluarga yang menghadapi ini. Seperti Hana, kemurahan Tuhan di setiap rumah tangga. Pulihkan, baharui. Saya tidak izinkan kuasa-kuasa jahat di sana Tuhan mengambil bagian bagi istri atau suami, anak-anak yang bergumul dalam kehidupan mereka karena keadaan rumah tangga. Hadir Tuhan, Engkau menjadi kekuatan, Engkau menjadi solusi di setiap keluarga-keluarga yang membaharui mereka demi nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, perenungan kita bersama menjadi berkat buat kita semuanya. Tetap setia pada Tuhan, bersandar, berharap, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.